Perkenalkan, saya Somong Sudimani dengan NIM 211401123. Saya akan menjelaskan tentang tugas UTS kita, di mana ada perbandingan stack dengan queue, dan yang terakhir nanti ada linked list yang sudah saya ambil dari milik orang. Yang pertama kita bahas stack dulu dan queue. Inilah program stack yang sudah saya buat sendiri. Program stack sederhana di mana ada perintah buat nge-push, ini perintah buat nge-push, nge-pop, print dan sekaligus clear. Yang pertama itu udah pasti kita buat ini define max ini untuk batas datanya max itu 5, lalu int index untuk compare-nya dengan max nanti. Lalu ini inisiasi dari stack ints. Ini sebenarnya saya ambil dari buku, tapi saya modifikasi sedikit. Ini boolean is full. Ini untuk ngecek apakah datanya udah max apa belum. Lalu yang satu ini boolean is empty, ini untuk ngecek datanya kosong apa tidak. Lalu ini function dari untuk push. Function pushnya itu ada kondisi di mana jika dia tidak sama dengan full, maka dia bisa nge-push lagi. Jika tidak, data telah penuh. Dia bakalan masih nge-push tapi nggak nyimpan lagi. Yang selanjutnya ada function dari pop, di mana dia ngecek apakah datanya telah kosong. Kalau tidak, dia bakalan ngurangin data paling top data top paling atas. Kalau datanya kosong, dia bakal ngeluarin kata data telah kosong, data kosong. Yang terakhir itu adalah function untuk ngeprint dan nge-clear tadi sekalian, dimana ada perintah dia mau ngecek apakah datanya kosong. Kalau tidak, dia bakal nampilin datanya sekaligus langsung nge-clear nge-pop satu-satu sampai dia size dari struct-nya itu 0. Else kalau datanya emang kosong, data kosong. Lalu masuk kita ke function dari menu utamanya. Pertama ada int data sama pilih, ini untuk masukin, ini untuk pilihan, dan ini untuk set buat nge-push tadi. Ini adalah bagian dari pilihannya. Nah, di sini case pertama itu untuk nge-push. Jadi kita masukin dulu push-nya, push data. Ini function dari push sekaligus masukin dari nilai data. Lalu case kedua untuk pop, gitu terusnya sampai saya buat di case keempat itu untuk exit. Jadi dia go to akhir ini di sini. Dan yang terakhir itu ada default error. Kalau dia error, dia bakalan balik ke awal. Selanjutnya masuk ke queue. Di sini queue saya buat bedanya itu cuma ada di front back-nya. Dia bisa nampilin nilai paling awal dan paling akhir yang di push. Untuk perintah yang lain itu sama aja, kecuali untuk perintah bedanya di sini ada di mana tuh ya, di ini di s top. Jika di stack itu pakai top, di queue itu pakai front. Sisanya itu sama kecuali untuk perintah front yang perintah back, nampilin back-nya yang terakhir terkait di input gitu. Kalau di stack kan nggak ada perintah buat nampilin back-nya. Kalau di queue ada. Bedanya cuma itu sih, sisanya semuanya sama aja. Selanjutnya itu kita bahas di run-nya. Yang pertama itu dari run dari stack, cuma ada perintah push. Kita coba
Ini urutannya bakalan jadi first in last out. Kita misalnya masukin 1 sampai 5 biar mudah diingat. Salah. Itu ngepop tadi. 1 2 1 3 1 4 1 5. Ini udah data max, jadi kalau kita masukin 6 dia nggak bakal save lagi. Bisa kita pop dulu, dia menghapus data kelima. Terus untuk print and clear ini dia bakal clear semua. Ya, printnya first in last out, jadi yang pas satu terakhir muncul dan data itu sudah bersih. Untuk keluar kita bisa tempat sini. Berikutnya kita bahas yang Q. Di Q ini bedanya dia first in first out. Sini kita hapus dulu, misalnya kelas 1, kita hapus angka 2, hapus angka 3, hapus angka 4, hapus angka 5. Terus kita coba baiknya kita tahu mana headnya mana tailnya, dan headnya itu 1 dan 5. Itu tailnya. Kita pilih 4 untuk print sama sekaligus clear ya. Nah ini dia first in first out, jadi yang kita input dia langsung keluar. Itu sih bedanya sama stack. Kalau stack first in last out, Q ini first in last out, first in first out. Itu saja untuk pembahasan mengenai stack dan Q. Berikutnya adalah penjelasan mengenai linked list. Yang pertama seperti biasa kita buat dulu include ya. Ini ada include stdlib. Ini untuk perintah-perintah seperti new atau perintah ada sih sebagian ini delete. Itu perintah-perintah yang bakalan dipakai dengan stdlib. Lalu kita kenal dulu struct dari node-nya yang berisinya tidak ada data sama next pointernya, pointer next. Lalu ada void init ini untuk mengisi head yang sama dengan null dan tailnya yang sama dengan null. Dan yang ini untuk cek kondisi apakah dia kosong atau tidak. Kalau dia kosong dia return 1, kalau nggak kosong dia return 0. Kita masuk dulu dari function untuk perintah pertama ya, ini insert depan atau push dengan ngambil nilai dari data baru dari program utama. Jadi initiate dulu di node pointer baru, lalu itu dianggap sebagai new di node untuk nambahin datanya, lalu datanya dimasukin nilai data baru, nilai dari barunya, terus pointer dia dimasukin 0 karena kalau dia data yang pertama data yang baru di insert, jadi otomatis dia jadi data yang paling terakhir dan alamat dia jadi 0. Ini untuk cek kondisi kalau dia datanya masih data pertama, maka dia jadi head sekaligus jadi tail. Lalu tail next-nya itu jadi 0, jadi pointer next-nya jadi 0. Lalu else kalau dia datanya bukan data pertama, maka dia baru next, jadi head baru. Lalu cout data masuk. Yang berikutnya ada void function untuk tampil. Kita initiate dulu node bantunya, bantu itu jadi head. Untuk cek kondisi lagi kalau dia tidak 0, datanya tidak kosong, maka dia ngejalanin while bantu tidak sama dengan 0, tapi dia akan mengisi out sampai datanya di 0. Else kalau datanya kosong, maka dia ngasih out masih kosong. Yang berikutnya ada
function hapus depan atau pop. Ini perintah pop ya. Kita masukin struct node-nya hapus dengan pointer hapus ya. Int d ini sama kayak temporary misalnya. Lalu ada perintah if is empty, ini untuk ngecek kalau dia datanya tidak kosong, maka masuk lagi ke if. Jika headnya tidak sama dengan tail, maka dia bakal hapus data yang paling depan sampai misalnya itu datanya, kalau misalkan datanya masih satu, maka dia bakal menghapus head sama tailnya sekaligus karena itu sama satu data. Terus masuk ke cout, data langsung terhapus. Kalau datanya masih kosong, maka dia bakal masukin cout data masih kosong. Dan yang terakhir adalah perintah function untuk nge-clear yang memakai pointer bantu sekaligus pointer hapus. Terus bantu ini sama dengan head. Ketika bantu tidak sama dengan null, maka dia akan hapus bantu. Hapus sama dengan bantu. Bantu itu sama dengan alamat next. Terus dia akan delete hapus. Delete yang tadi sampai dia bantunya sampai sama dengan null. Lalu printf clear. Kemudian masuk ke program utama int pilihan data baru. Pilihan dan data baru. Data baru ini untuk bagian pop nanti. Terus ini ada print do while dan 7. Ini saya sebenarnya kurang tahu untuk apa, tapi setahu saya ini untuk looping. Kalau misalnya looping tidak berhenti, kita bisa ngeklik 7 buat nge-stoppingnya. Misalkan kita buat 7, dia error, tapi dia bisa berhenti. Kalau dia pilih yang lain, meskipun dia error, dia bakal balik lagi perintah awal. Nah, gitu dia kira-kira. Terus ini ada pilihan pakai switch case. Case pertama dia minta masukin data, terus ya data baru sama pakai stack dan queue yang saya buat tadi. Lalu dia pakai function insert depan atau push. Lalu break. Semuanya sama sebenarnya. Tidak ada yang bit. Sama aja sih untuk perintah-perintah sama kayak stack dan queue yang saya buat tadi. Kemudian kita masuk ke program run-nya. Selanjutnya itu ada link list, kita bahas untuk run-nya. Kita coba run. Ini dia tampilan insertiran. Yang pertama itu insert depan. Ini sama kayak push. Sama aja sih push. Kita push misalkan belum terlihat 1. Kita push lagi 2. Kita push lagi 3. Kita push 5. Nah, kita coba kita nampilin data. Ini dia bisa nampilin data tanpa nge-clear-nya. Beda dengan program yang saya buat tadi, saya memang kurang mahir. Terus ini untuk delete depan terhapus, jadi dia ini kayaknya first in last out ya. First in last out, cuman urutannya dibuat terbalik. Dan ini tampak baru clear data, jadi clear. Jadi kalau kita coba tampilin data lagi, dia nggak bakal muncul. Terus kita coba delete, dia exit karena datanya udah habis. Demikian untuk penjelasan saya mengenai link list ini. Begitu pula dengan penjelasan dari stack dan queue tadi sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, terima kasih.